Saya ingin mengajak kolega dosen untuk berusaha mengajak juga para mahasiswanya di berbagai tingkatan, apakah itu di S1, S2, apalagi S3, untuk melakukan publikasi bersama. Saya Tirta Musitama, selamat datang di channel Kampus Kita Viewpoint, suara dari kampus. Saya tidak bermaksud menggurui, saya hanya berbagi kepada teman-teman sekalian, para dosen Indonesia, dari niatan baik saya untuk memberikan kontribusi kepada negeri dan melalui pendidikan tinggi. Nah, khususnya channel ini saya dedikasikan kepada para dosen pemula yang mungkin jumlahnya sangat banyak ya, ribuan, dan mungkin video ini juga bisa memberikan alternatif ya untuk referensi lah gitu untuk memulai karir sebagai dosen. Tetapi apabila materi-materi video ini juga bermanfaat buat para dosen yang sudah lebih senior atau bahkan kolega saya sesama guru besar, alhamdulillah ya, saya bersyukur kepada Tuhan. Disinilah esensi kita berbagi. Nah, saya ingin mengajak teman-teman dosen ya. Publikasi merupakan satu hal yang sangat penting, satu elemen penting bagi karir dosen. Selain mengajar tentunya ya, pendidikan, melakukan penelitian, dan ujungnya adalah publikasi. Nah, publikasi memang tidak mungkin ada ya tanpa ada proses sebelumnya ya, proses penelitian ya, atau ada pengkajian atau pemikiran begitu. Nah, proses dari hulunya ini ya, itu kan penting juga diadakan. Kalau memang teman-teman ya, para kolega bisa mendapatkan kesempatan, ada penelitian, ada hibah penelitian, baik itu dari kampus kita masing-masing atau dari eksternal, dari Kemdikbudristek, ataukah mungkin dari LPDP, dari BRIN, atau dari eksternal dari luar negeri, itu akan jauh lebih bagus. Nah, gunakan kesempatan itu dengan mengajak para mahasiswa kita, mahasiswa yang sedang dalam bimbingan tugas akhir kita, atau mahasiswa yang mungkin kalau S1 sudah di semester 5, ya 6, ya 7 ya, atau juga semester di bawahnya, tapi teman-teman melihat bahwa mereka itu punya potensi untuk melakukan, membantu penelitian kita. Tentu dalam takaran masing-masing ya. Nah, kita ajak mereka dalam tugas-tugas yang sederhana, kita mulai dari yang sederhana. Apakah mengumpulkan data gitu ya, mengontak narasumber, mencari bahan-bahan literatur ya, sehingga mereka terbiasa. Nah, itu dari aspek hulunya kira-kira dalam kegiatan risetnya gitu ya. Nah, yang kedua, kalau memang rekan-rekan ini menemukan para mahasiswa kita yang rajin ya, saya nggak selalu bilang cerdas, pintar, semua orang itu unik, saya yakin semua orang itu pasti punya talentanya, tinggal bagaimana kita menggosoknya gitu ya. Nah, misalnya kita ajarin menulis draftnya ya, kita minta mereka dengan topik yang kita berikan atau penugasan-penugasan yang kita berikan, kita arahkan ya. Kita mulai dari mungkin 1-2 lembar atau beberapa literatur yang ada. Mereka juga kita minta untuk mencari literaturnya, kemudian meringkas, mereview, kita lihat seperti apa gitu ya, tentu dengan arahan-arahan kita. Nah, ini juga satu hal yang positif yang membantu kita ya. Nah, dari satu sisi mahasiswanya juga senang sekali mahasiswanya bangga bekerja dengan kita bersama-sama dengan dosen gitu ya. Apalagi kalau sudah dengan dosen senior ya. Tapi dosen senior tidak semata-mata memegang privilege ya, karena sekarang ini anak-anak mahasiswa senang juga sama dosen-dosen baru yang nyentrik ya, yang baru selesai sekolah baik dari dalam maupun luar negeri ya. Khususnya yang baru mungkin S2, S3, wah pemikirannya bagus, mencerahkan, mungkin juga masih muda, jadi penyampaiannya itu enak banget ya, pas banget frekuensinya dengan mahasiswa. Nah, kan keren ya. Jadi membangun juga atmosfer akademik yang bagus antara dosen dan mahasiswa. Nah,
Dan yang terakhir, setelah tadi cari dari beberapa literatur atau meringkas, mereview, mengumpulkan bahan, menulis draft-draftnya, kita bisa ajak mereka dalam penulisan laporan akhir penelitian ya, yang salah satunya mungkin ujungnya bisa draft working paper atau bahkan paper itu sendiri ya. Ini bukan suatu hal yang baru ya. Para kolega saya bahkan senior-senior guru besar di kampus-kampus yang lain ya, itu sudah melakukan hal yang saya sampaikan ini. Saya ingin hanya menarasikan kembali kepada teman-teman. Saya ingin menegasikan pemikiran atau pandangan bahwa anak S1 tuh nggak bisa ya, bikin artikel gitu ya, bahkan masuk jurnal internasional terindeks ya, di Scopus atau WOS nggak bisa. Nah, saya ingin mematahkan mitos itu. Itu adalah pemikiran-pemikiran negatif ya. Negatif itu yang banyak menyerang kita ya dari luar gitu. Karena apa? Saya yakin setiap mahasiswa punya potensi. Kita juga sebagai dosen kan sudah melewati fase-fase penelitian, apalagi kalau kita sudah doktor ya kan. Sudah teruji, tahu bagaimana melakukan penelitian dan juga membuat karya ilmiah. Nah, kita harus dorong mereka. Kita motivasi mereka untuk bisa. Banyak sekali, baik itu yang artikelnya di jurnal ya kan, baik dari yang berimpact faktor tinggi ya, ataupun yang dipresentasikan di proceeding gitu, konvensi internasional, atau yang kalau memang kita nggak mau muluk-muluk ke arah jurnal yang internasional atau konferensi internasional, boleh juga kita buat sesuai dengan takaran kita atau takaran dari mahasiswanya. Masukkan ke jurnal nasional terakreditasi Sinta, ya kan? Bisa 3, 4, 5, 6. Wah, pasti mahasiswanya seneng banget deh. Nah, itu manfaatnya buat kita, membantu kita. Ya, kita harus jujur dalam kondisi lingkungan pendidikan tinggi di Indonesia dan juga kegiatan-kegiatan kita yang cukup banyak. Apalagi kalau kita menduduki jabatan struktural di kampus ya, atau mungkin ada aktivitas-aktivitas lain di luar. Nah, itu sangat menyita waktu. Kita terbantu dengan adanya mahasiswa. Nah, apalagi tadi kalau kita punya hibah penelitian, kita bisa memberikan dana ya, kita atur bahwa sebagian dana itu sesuai dengan peruntukannya di proposal sebagai asisten peneliti kita ya, atau kita bisa libatin mereka dengan cara-cara yang kita atur misalnya dalam pengumpulan data ya, pencarian data, atau dalam hal kegiatan-kegiatan aktivitas-aktivitas riset yang lainnya sehingga eligible untuk mendapatkan dana itu ya. Kalaupun tidak ya, tidak juga semua itu harus dengan uang ya, walaupun di zaman sekarang wah Prof Tirta ini ada-ada aja ya, zaman sekarang masa nggak harus mikirin duit gitu ya. Saya nggak bilang begitu ya. Uang dalam penelitian penting ya. Tetapi lebih penting lagi buat mahasiswa ada akses kepada kita. Yakin deh, yakin. Kalau Anda ya kita semua dosen yang baik ya, yang berusaha untuk memberikan pencerahan, mendidik mahasiswa kita sungguh-sungguh, kita sangat passionate gitu, semangat gitu ya, energi kita juga keluar gitu. Mahasiswa itu akan menangkap energi itu ke kita, datang dan seneng banget. Wah, saya bantu Prof Tirta dalam mau nulis ini, membantu ini mengumpulkan data, misalnya seperti itu ya, ataupun membantu Anda gitu ya. Saya mengatakan seperti ini bukan saya yang paling hebat, makanya saya hanya sharing saja. Banyak sekali dosen-dosen, profesor-profesor, guru besar lain yang lebih hebat dari saya. Jangankan gitu, yang lebih muda ya, yang baru-baru pulang sekolah atau beberapa waktu ya, beberapa tahun pulang dari sekolah, sangat produktif. Mereka mampu menggerakkan mahasiswa. Karena apa? Kegiatan ini sebenarnya hal yang wajar sekali. Sudah biasa dilakukan di beberapa kampus di luar negeri. Mau di Amerika, Eropa, Asia, sebut saja ya. Bahwa keterkaitan dosen ya, dengan mahasiswa sebagai satu tim ya, riset. Ya, apalagi kalau dalam konteks pembimbingan, khususnya untuk S3, disertasi, sudah pasti itu bahwa mahasiswa itu bekerja untuk profesornya. Profesornya cariin data, profesornya cari dana riset, dialokasikan, kerjakan untuk laboratoriumnya dia. Laboratoriumnya profesor itu. Nah, satu piramida ini sebenarnya yang juga nanti akan coba saya ulas di video berikutnya ya, bagaimana piramida antara full profesor, associate profesor, asisten profesor, dan mahasiswa. Oke, nah itu beberapa hal ya tentang ajakan saya untuk membuat publikasi bersama mahasiswa agar juga memberikan manfaat kepada mahasiswa dan juga kepada kita.
Demikian, bagaimana pandangan dari teman-teman para kolega dosen? Nah, sebelum saya menutup video ini, saya ingin mengajak juga kita semua untuk menghargai profesi kita sebagai dosen dengan cara mari kita semangat mencapai puncak tertinggi jenjang jabatan akademik sebagai guru besar. Saya mengajak, mari kita sama-sama untuk menggerakkan teman-teman bersemangat ya para dosen Indonesia untuk bisa mewujudkan 1000 guru besar baru atau 1000 profesor baru. Sehingga kebutuhan pendidikan kita, guru besar kita cukup di bidang apapun itu. Nah, gimana caranya? Ya mari kita pikirkan sama-sama dengan kita semangat untuk mengerjakan penelitian kita, mengajar dengan baik, melakukan pengabdian masyarakat, ya kita aktif dalam kegiatan membantu kementerian, membantu pemerintah daerah, membantu masyarakat, membantu industri, dan lain sebagainya. Mari, kalau Anda tertarik, berusaha untuk sama-sama bersama saya. Oh iya Prof, saya sudah asosiat profesor, sudah lektor kepala. Saya ingin menjadi salah satu di situ ya. Ini satu gerakan yang luas aja, siapapun bisa join gitu ya. Saya ingin agar amplifikasi dari pesan ini bisa meluas sehingga Anda tidak sendirian, rekan-rekan tidak sendirian, bisa memulai menjadi guru besar nanti, apakah 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, atau mungkin 2-3 tahun dari sekarang, atau mungkin tahun depan Prof, saya udah mengajukan aplikasi sebagai guru besar. Silahkan saja. Demikian, sukses buat kita semua para dosen Indonesia. Apabila Anda menyukai materi ini, silahkan Anda like dan bagikan kepada para dosen Indonesia yang lain. Jangan lupa subscribe. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.